Biografi Isaac Newton. Isaac Newton adalah seorang fisikawan, filsuf dalam bidang kealaman, matematikawan, ahli astronomi, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari negara Inggris. Newton adalah pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh pemikirannya sepanjang sejarah. Ia dijuluki sebagai bapak fisika klasik. Isaac Newton lahir di Inggris, tepatnya di kota Woolsthorpe, Lincolnshire, pada tanggal 4 Januari 1643. Ayahnya meninggal 3 bulan sebelum Newton lahir, lalu 2 tahun kemudian ibunya menikah dengan lelaki lain dan meninggalkan Newton, sehingga Newton hidup bersama neneknya. Di masa kanak-kanak, dia tergolong sebagai anak yang cerdas, akan tetapi ia sedikit pemalas, sehingga tidak ada yang menaruh perhatian lebih kepada Newton. Sejak di usia kanak-kanak, Newton telah menunjukkan benih-benih kecerdasan otaknya. Hal itu terbukti dengan percakapan Newton menggunakan jari. Selain itu, Newton juga pandai dalam bidang mekanik. Di usia 12-17 tahun, ia disekolahkan di The King's School yang terletak di daerah Grantham. Newton terancam tidak dapat meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi dikarenakan ibunya meminta ia menjadi seorang petani. Namun dengan penuh keyakinan, Newton mampu meyakinkan ibu dan keluarganya bahwa bakatnya bukan hanya sebagai petani. Akhirnya Newton tetap diizinkan sekolah oleh keluarganya. Tepat di usia 18 tahun, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Cambridge. Di jenjang inilah Newton mulai memperlihatkan bakat-bakat ilmuannya. Pada masa abad pencerahan, sains memisahkan diri dari induknya dan menjadi sebuah filsafat alam dan dibagi ke dalam beberapa pengetahuan. Oleh sebab itu, pada masa ini kedudukan universitas sangat penting dan dijadikan sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmiah. Secara garis besar, abad pencerahan membawa perubahan besar dalam bidang pemikiran sains, sehingga keberadaan sosok Isaac Newton sendiri dianggap sebagai tokoh yang membawa perubahan dalam perkembangan sains. Di usia menginjak 20 tahun, Inggris dilanda oleh sebuah wabah yang mengharuskan Newton kembali ke rumahnya di Woolsthorpe. Selama menjalani karantina, Newton menghabiskan waktunya untuk mempelajari matematika dan fisika. Dan karantina inilah yang membuat Newton menemukan hukum Newton, yang dilandasi oleh pengamatannya mengenai buah apel yang jatuh ke tanah. Newton berhasil memberikan ide-ide pemikiran dan gagasannya secara rapi dan penulisan yang baik. Bahkan, belum ada ilmuwan yang mampu menulis hasil pemikiran dan juga gagasannya sebaik Newton. Di usia yang menginjak antara 23-24 tahun, Newton berhasil menyumbang gagasan pemikirannya mengenai matematika yaitu kalkulus integral. Kemudian, pada tahun 1668, di usia sekitar 29 tahun, ia menyumbangkan sebuah optik yang berupa teropong refleksi pertama. Pada abad ke-17, perkembangan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, dibuktikan dengan penemuan teropong bintang dekat. Dua filsuf yang sangat terkenal, yaitu filsuf Francis Bacon dan filsuf René Descartes, berseru kepada seluruh ilmuwan Eropa untuk menentang kekuasaan Aristoteles. Seruan Francis dan Descartes ini dipraktekkan juga oleh Galileo. Penggunaan teropong bintang merupakan penemuan baru yang merevolusi penyelidikan dalam bidang astronomi. Dalam bidang mekanika, Newton memberikan sumbangan besar mengenai penelitiannya terhadap suatu hukum gerak benda, di mana hukum-hukum ini masih berlaku sampai sekarang dan digunakan dalam berbagai bidang, misalnya astronomi. Hukum pertama Newton adalah hukum yang mengenai bergeraknya suatu benda. Hukum kedua adalah mengenai akselerasi objek, yaitu sama dengan gaya neto dibagi dengan massa benda. Hukum ketiga mengenai pada setiap aksi, misalnya kekuatan fisik, terdapat reaksi yang sama dengan yang bertentangan. Hukum keempat, Newton adalah gerak berat universal. Pada tahun 1703 sampai wafat, Newton menjabat sebagai Presiden Asosiasi Ilmuwan Inggris, yaitu The Royal Society of London of the Improvement of Natural Knowledge. Melalui bukunya yang berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematica atau Filsafat Alam dan Prinsip-prinsip Matematika, pertama kali ditemukan pada tahun 1687. Newton meletakkan dasar-dasar mekanika. Selain itu, Isaac Newton juga memiliki kontribusi besar untuk perkembangan optik serta kalkulus. Hasil karya yang lainnya adalah Method of Fluxions pada tahun 1671, The Motu Corporum pada tahun 1684,
Philosophiae Naturalis Principica Mathematica pada tahun 1687 dan banyak yang lainnya. Newton wafat pada tahun 1726, dikebumikan di Westminster Abbey, ilmuwan pertama yang memperoleh penghormatan semacam itu. Sepanjang akhir hayat, hasil karya Newton ditulis dan dibukukan hingga sampai saat ini. Hasil karyanya menjadi acuan pembelajaran, dan ia tercatat sebagai ilmuwan besar di sejarah Eropa. Begitulah biografi Isaac Newton. Terima kasih. Biografi Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg terlahirkan dengan nama Mark Elliot Zuckerberg. Ia dilahirkan pada 14 Mei 1984 di Dobbs Ferry, daerah Manchester City, New York. Ia merupakan salah satunya anak laki-laki di keluarganya, dan ia juga memiliki 3 saudari di keluarganya. Ayah Mark merupakan seorang dokter gigi yang membuka praktik di rumahnya, dan ibunya merupakan seorang psikiater yang memutuskan untuk berhenti bekerja setelah anak-anaknya lahir. Kegemaran Mark pada komputer sudah mulai terlihat pada kecil. Di situ ia sudah berhasil menciptakan program pertamanya yang ia namai ZUGNet. ZUGNet terpikirkan oleh Mark ketika ia melihat ayahnya yang membuka praktik di rumahnya. Hal itu mengharuskan ayahnya untuk bolak-balik ke sana kemari dan naik turun tangga untuk mengambil berkas penting. Karena itu Mark terpikirkan untuk membuat sebuah program yang dapat menghubungkan ayahnya dan pegawai-pegawai serta pasien-pasiennya. Setelah selesai dengan penemuan itu di bangku menengah, ia juga menemukan sebuah program yang merupakan papan RISC versi komputer pertamanya yang ia ciptakan dan ia setting hingga papannya berlatar di zaman Romawi kuno. Setelah selesai di bangku menengah, ia melanjutkan pendidikannya ke New York di Ardsley High School. Di sana Mark merupakan siswa yang tekun pada bidang yang diminatinya, dan ia juga tertarik pada bahasa Latin. Namun masa di Ardsley itu tidak berlahan lama karena itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ketiganya, Mark memutuskan untuk pindah ke Phillips Exeter High School atau Exeter. Exeter merupakan sekolah asrama tertua di Amerika yang membutuhkan biaya tinggi untuk masuk ke dalamnya karena sistemnya yang membuat siswa dapat berkembang sendiri tanpa dengan intervensi dari guru yang berlebihan. Di Exeter ini, Mark juga fokus untuk mengembangkan bakatnya, dan kegilaan Mark pada bakatnya ini mulai terlihat pada saat ia diberi tugas untuk membuat sebuah prakarya oleh gurunya. Tugas ini dia kerjakan oleh Adam D'Angelo. Saat itu ia masih belum terpikirkan apa-apa. Namun saat itu playlist yang ia putar mati. Lalu Mark terpikir untuk membuat sebuah program yang dapat membuat playlist secara otomatis dan merekomendasikan jenis lagu berdasarkan dari lagu yang sering didengarkan oleh penggunanya. Program ini kemudian dikerjakan dan diselesaikan. Kemudian diberi nama Synapse Media Player. Program ini diberikan kepada seluruh murid Harvard untuk diuji coba dan mendapatkan 1000 unduhan. Program ini juga dilirik oleh beberapa perusahaan ternama seperti Microsoft. Perusahaan tersebut berniat ingin membeli program tersebut dan bahkan ingin merekrut Mark dan Adam untuk bekerja pada mereka selama 5 tahun. Namun mereka berdua menolaknya karena mereka masih ingin melanjutkan pendidikan mereka. Setelah selesai dari bangku atas, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Harvard University. Di saat ia menginjak tingkat keduanya, ia sudah berhasil membuat program bernama Course Match yang memungkinkan siswa Harvard untuk mengetahui detail dari kelas yang ingin diikutinya. Dan setelah itu, ia juga menunjukkan keahliannya di bagian retasan. Dan target retasannya kali ini merupakan kemahasiswaan dari Harvard itu sendiri. Ia membuat sebuah program yang bernama Face Mesh yang dapat meretas direktori Harvard tentang mahasiswa dan foto-fotonya. Ia membuat Face Mesh ini dengan tujuan hiburan. Namun Face Mesh mengalami lonjakan pengunjung hingga membuat servernya down dan membuat pihak Harvard mengetahui tentang aktivitas Mark dan tindakan meretasnya terhadap sistem mereka. Face Mesh ini kemudian diadili bersama dengan Mark. Kemudian Mark juga selanjutnya membuat prototipe dari situs yang akan mulai terkenal yang bernama The Facebook. Proyek ini dibuatnya bersama Dustin Moskovitz, Chris Hughes, Andrew McCollum, dan
program ini juga mengangkut bidang sosial. Setelah itu mereka juga menambah satu personil lain yang bernama Eduardo Saveri. The Facebook diluncurkan pada 2004 dan situs ini waktu itu hanya dikhususkan untuk mahasiswa Harvard saja. Nama Facebook diambil Mark karena ia jengkel karena Harvard University tidak punya buku tentang mahasiswa dan direktori foto-foto tahunan tentang mahasiswanya sendiri. Karena itu ia jengkel dan ia mengambil nama Facebook. Selain itu dengan nama Facebook, mahasiswa Harvard juga dapat langsung mengetahui tujuan dari situs tersebut. Saat itu mereka juga sudah memutuskan untuk membuka Facebook untuk umum. Pada Agustus 2005, Mark dan tim-timnya sepakat untuk menghilangkan kata "the" dan mengubahnya menjadi The Facebook saja. Pada 2005 pula, Mark juga sudah mendapat dana dari Accel Partner. Hari terus berlanjut dan Mark merasa semakin sulit untuk mengawasi situsnya jika ia masih terikat dengan tugas-tugas sekolah dan kuliahnya itu. Karena itu ia memutuskan untuk keluar dari universitas itu dan orang tua Mark juga menyetujui pendapat dari anaknya tersebut. Kemudian Mark juga membuat server untuk usia 13 tahun ke atas. Dan pada 2006 server untuk usia 13 tahun ke atas dan mahasiswa itu disatukan. Investor pun mulai berdatangan dan Mark juga semakin memperlebar jaringannya hingga ke India. Namun di tengah suksesan tersebut, Facebook tersandung kasus terkait look and feel yang ditampilkan di laman Facebook karena dituduh telah melakukan fitur-fitur dan tampilan yang sama pada Quizender. Mark juga kemudian bekerja sama dengan Apple Inc. Lalu Mark kemudian melebarkan sayapnya lagi ke Jerman dan Israel. Facebook kemudian dibuka untuk umum pada 11 September 2006. Facebook juga kemudian menjadi wadah dari iklan dan bahkan ia membuka kesempatan bagi siapa saja untuk dapat menaruh iklan di lamannya tersebut yang dinamainya Facebook Marketplace. Lalu pada 2007, Facebook membuat sebuah fitur lain yang dinamakan Facebook Platform yang memberi media agar dapat meletakkan aplikasi di laman Facebook. Dalam setahun peluncurannya, Facebook sudah menggait 5,5 juta orang. Facebook juga sudah mendapat banyak orang yang ingin menanamkan dananya pada situs tersebut. Kemudian situs ini masih tetap berlanjut dan bahkan masih dipakai oleh banyak orang hingga saat ini. Demikian biografi dari Mark Zuckerberg. Terima kasih. Biografi Steve Jobs. Steve Jobs merupakan sosok yang sangat hebat dengan karya yang dihasilkan di bidang teknologi. Jobs lahir pada 24 Februari di San Francisco, California. Orang tua kandung Jobs bernama Abdul Fattah Jandali, seorang sarjana asal Suriah yang kemudian menjadi profesor ilmu politik, dan Johanne Simpson, seorang sarjana berkebangsaan Amerika Serikat yang kemudian menjadi patok bahasa bicara, yang kemudian menikah, melahirkan, dan membesarkan adik kandung Jobs yaitu novelis Mona Simpson. Ketika lahir, Jobs memiliki nama Abdul Latif Jandali hingga akhirnya berubah ketika diadopsi oleh Reinhold dan Clara Jobs dari Mountain View, California, yang kemudian menamainya Stephen Paul. Saat Steve masih balita, pasangan Reinhold dan Clara mengajaknya pindah ke Santa Clara County, yang kemudian dikenal sebagai Silicon Valley. Di sana, mereka mengadopsi bayi perempuan yang bernama Patty. Jobs bersekolah di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino, California. Ia terdaftar di kelas elektronik yang paling populer di sekolah itu. Kemampuan Steve juga berkembang pesat pada saat itu. Di sana, ia juga bertemu dengan Steve Wozniak yang memiliki minat yang sama dengan Jobs di bidang elektronik. Ia sering menghadiri kuliah setelah sekolah di Hewlett-Packard Company di Palo Alto, California. Pada tahun 1972, Jobs lulus dari sekolah menengah atas dan mendaftar masuk Reed College di Portland, Oregon. Namun ia hanya selama 1 semester di Reed College karena drop out. Kemudian ia melanjutkan audit kelasnya di Reed seperti kelas kaligrafi. Jobs kemudian berkata, jika aku tidak menghadiri kuliah tunggal di perguruan tinggi itu, maka Mac tidak akan memiliki beragam huruf, cetak, ataupun huruf dengan spasi sejajar. Pada musim gugur 1974, Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club bersama Wozniak. Ia mengambil pekerjaan sebagai teknisi di perusahaan Atari, sebuah perusahaan pembuat berbagai permainan video,
populer dengan tujuan untuk mengumpulkan uang untuk melakukan perjalanan spiritual ke India. NeXT Computer. Keluar dari Apple, Jobs mendirikan perusahaan baru yaitu NeXT Computer yang bergerak dalam pengembangan software komputer. Produk NeXT Computer mempunyai teknologi yang tergolong sangat canggih pada waktu itu. Namun, seperti beberapa produk Jobs lain yang gagal atau disebut Apple Lisa, ternyata produk canggih yang ditawarkan NeXT Computer juga kurang dilirik pasar. Pada tahun 1996, Apple membeli NeXT seharga $402 juta AS dan secara otomatis membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan. Tahun 1997, ia menjadi pemimpin sementara di Apple setelah kepergian Gil Amelio. Steve bersama rekan-rekannya mengembangkan komputer dengan teknologi canggih, yaitu Macintosh yang hingga kini masih dikembangkan dengan brand Apple Mac. Dengan pembelian NeXT Computer, banyak teknologi dari NeXT diterapkan ke dalam produk buatan Apple, terutama NeXT Step, yang berkembang menjadi Mac OS X. Di bawah bimbingan Jobs, perusahaan tersebut meningkatkan penjualannya setelah memperkenalkan iMac. iMac merupakan komputer pertama yang dijual dengan mengutamakan penampilannya. Bulan Agustus 2011, Jobs mengundurkan diri sebagai CEO Apple. Ia tetap menjabat di perusahaan ini sebagai ketua dewan perusahaan. Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, saham Apple Inc. (AAPL) turun 5% dalam perdagangan pasca penutupan. Penurunan yang relatif kecil ini juga mempertimbangkan kepentingan Jobs terhadap Apple. Pixar dan Disney. Pada tahun 1986, Jobs membeli The Graphic Groups, kemudian berganti nama menjadi Pixar dari divisi grafis komputer Lucasfilm senilai $10 juta. $5 juta diantaranya diberikan kepada Lucasfilm sebagai modal. Jobs menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studios, dan ia menjadi anggota Dewan Direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney, film pertama yang diproduksi, yaitu Toy Story, membawa ketenaran dan pujian kritikus kepada studio ini. Dan juga namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story ketika dirilis tahun 1995. Meninggal dunia. Kesehatan Jobs terus diberitakan selama beberapa tahun mengalami penurunan, dan ia melakukan cuti medis sejak Januari 2011. Pada 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal dunia di California pada usia 56 tahun. Setelah 7 tahun didiagnosis menderita kanker pankreas. Jobs meninggalkan Lauren, istrinya selama 20 tahun, 3 anak mereka, dan Lisa Brennan Jobs, putri Jobs dari hubungan sebelumnya. Keluarganya merilis pernyataan yang mengatakan bahwa ia meninggal dalam damai. Pemakaman kecil Steve Jobs dilaksanakan secara tertutup pada 7 Oktober 2011. Halo, nama saya Lucita Sihombing. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 7, nomor absen 14. Di video ini, saya akan menyampaikan biografi Maudy Ayunda. Maudy Ayunda lahir pada tanggal 19 Desember 1994 di Jakarta. Maudy Ayunda memiliki berbagai hobi, di antaranya adalah bermain piano, gitar, membaca buku, dan lain-lain. Maudy Ayunda juga termasuk aktris yang pandai dalam bidang akademi. Berikut pendidikan Maudy Ayunda. Maudy Ayunda berasal dari TK Al-Iman, SD Al-Azhar, SMP Mentari Internasional Jakarta, SMA British International School Jakarta, Oxford University di Inggris dengan mengambil 3 jurusan sekaligus, yaitu PPE, Politics, Philosophy, and Economics. Sebelum masuk Oxford University, Maudy Ayunda telah berhasil diterima di 8 universitas ternama di Amerika dan Inggris. Di antaranya adalah Columbia University, Brown University, Oxford University, dan universitas-universitas lainnya. Maudy Ayunda berhasil menyelesaikan S1-nya dalam kurun waktu 3 tahun.
Sekarang, Maudy Ayunda tengah menempuh pendidikan S2-nya di Stanford University dengan jurusan The Master of Business Administration. Sebelum masuk Stanford University, Maudy Ayunda telah berhasil diterima di dua universitas ternama di mata dunia, yaitu Harvard University dan Stanford University. Karir Maudy Ayunda. Maudy Ayunda mengawali karirnya pada tahun 2006 dengan membintangi sebuah film yang berjudul Untuk Rena. Di sini, ia berperan sebagai Rena. Selanjutnya, ia memerani berbagai peran di berbagai film dengan judul yaitu Rumah Tanpa Jendela, Malaikat Tak Bersayap, Sang Pemimpi, Refrain, dan lain-lain. Karena bakatnya dalam bidang tarik suara, Maudy Ayunda juga ikut serta dalam pembuatan soundtrack di berbagai filmnya. Tak hanya itu, Maudy Ayunda juga telah merilis albumnya yang berjudul Panggil Aku dengan single Tiba-Tiba Cinta Datang. Sejak ia membintangi film Perahu Kertas dan Perahu Kertas 2, nama Maudy Ayunda semakin terkenal dan karir Maudy Ayunda semakin menanjak. Pencapaian Maudy Ayunda. Maudy Ayunda telah mencapai berbagai penghargaan dalam bidang akademi, musik, dan juga akting. Salah satunya adalah the winner of English Speech Competition International Jakarta, lalu menjadi finalis Gadis Sampul pada tahun 2009. Ia juga berhasil memenangkan Award of Excellence in Humanities from British International School dan penghargaan lainnya, termasuk penghargaan dalam bidang musik dan juga akting. Maudy Ayunda juga mendirikan yayasannya yang bernama Maudy Ayunda Foundation, di mana yayasan ini bertujuan untuk membantu banyak pemuda dari Indonesia yang ingin bersekolah di luar negeri dengan menyediakan program beasiswa. Karena prestasinya dalam bidang akademik yang sangat luar biasa, Maudy Ayunda juga menjadi pedoman bagi banyak pemuda dan remaja Indonesia untuk lebih giat belajar dan juga berani dalam menggapai mimpi. Demikian biografi dari Maudy Ayunda. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai, perkenalkan nama saya Medis Orlando dari S47, absen 15. Hari ini saya akan mempresentasikan wakil presiden pertama yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta populer sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902. Ia meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS pada 1956. Ia juga mundur dari jabatan wakil presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat X yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia di bidang ekonomi. Pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta
Pemerintah Indonesia menetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kepres nomor 081 TK 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta di Belanda. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuidpolder, Haarlem. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.